Perkembangan BUMD yang direncanakan oleh pemerintah Kota Cilegon cukup baik, gitu. Dengan terbukti dengan dividennya yang selalu naik bertambah, baik itu PCM sampai hari ini dari 6 miliar, 8 miliar, dan nanti 2024 mudah-mudahan bisa nyampe di angka 10 miliar. Lalu PDAM juga dari dividen 1 miliar sekarang sampai di angka 3 sampai 4 miliar. BPRS yang semula NPF-nya tinggi dan merugi, sekarang berangsur-angsur dengan manajemen dan direksi baru sekarang sudah hampir terselesaikan. Jangan rugi terus, kalau rugi terus kita nggak mau dibohongi gitu. Kalau mereka direksi BPRS tidak mampu di tahun 2024 memberikan keuntungan pada pemerintah Kota Cilegon lewat dividennya, MOU-nya suruh baca ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kabar Banten. Bertemu lagi di program Ngobrol bareng anggota Dewan. Kali ini saya mengajak Sobat untuk berbincang langsung dengan tokoh politik yang sekarang duduk sebagai anggota DPRD Kota Cilegon selama 3 periode, Pak Haji Rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat, semangat terus, Haji Kendor. Sebagai Bacaleg ya, anggota Dewan, kemudian menuju 2024 sebagai Bacaleg, sehat kayaknya menjadi penting. Penting. Tadi sehat semua. salah nggak disebutkan 3 periode Pak? Nggak salah. Mestinya malah 4 periode. 4 periode harusnya ya? Harusnya. Karena sudah 4 kali nyalek, jadi 3 periode. Jadi 3 periode. Tapi 4 kali itu ya mestinya jadi, cuman karena persyaratan jadi nggak jadi. Nggak ada masalah. Kan sukses yang tertunda. Sukses yang tertunda. Selama 3 periode di Dewan, apa nikmatnya Pak Dewan? Nikmatnya saya bisa banyak punya teman, punya saudara. Saya keliling-keliling dimanapun, banyak teman, banyak yang menyapa, banyak yang ngajak mampir ngopi gitu. Ya ngobrol kesana kemari, mendengar keluhan-keluhan aspirasi masyarakat. Saya lebih senang turun ke bawah sebagai warga masyarakat biasa, tetapi juga saya sebagai anggota Dewan yang mau aspiratif dan inspiratif supaya keluhan mereka didengar oleh pemerintah. Karena kebijakannya juga DPRD juga kan punya hak budgeting juga. Apalagi saya di Banggar sudah 3 periode. Gitu. Jangan sampai hanya status sebagai anggota Dewan. Gitu. Oh iya. Pak Dewan, tadi 3 periode menjadi anggota DPRD Kota Cilegon ya. Berarti sudah lama sebagai politisi. Pertama kali mengenal partai politik sejak kapan itu? Tahun 2000 saya sudah mengenal partai politik setelah saya lulus kuliah 98 dan menikah di 99. Lalu saya usaha, saya nggak mau jadi pegawai dan karyawan. Karena di dinasti saya itu tidak ada yang namanya kita kuliah, sekolah, belajar untuk mencari pekerjaan. Tapi selesai kuliah belajar, buka lapangan pekerjaan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, membantu pemerintah Kota Cilegon yang dulu angka pengangguran kemiskinannya lebih dari 13%. Lulus kuliah sudah berpikir panjang kalau begitu. Hidup itu harus direncanakan. Karena SDM kita dianggap minoritas dengan para pendatang, maka generasi kita ini ingin membuktikan pada generasi Z, generasi milenium ke depan, bahwa anak-anak kita, anak cucu kita harus bisa setara kualitas SDM-nya dengan para pendatang. Karena Cilegon bukan lagi kota baja, tapi kota industri. Kota industri waktu itu ya? Waktu itu kota baja. Sekarang bergeser? Sekarang bergeser kota industri, kota investasi. Investasi asing dan lokal. Tapi jangan sampai kita, anak-anak
yang ber-KTP Cilegon, warga, kita tidak bicara pribumi pendatang, tapi semua yang ber-KTP Cilegon itu adalah warga kota Cilegon, harus menikmati hasil pembangunan kota Cilegon karena IPM kita tinggi, 73,3. Artinya IPM kita sudah di atas rata-rata Provinsi Banten dan nomor 2 setelah kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten. Jadi masyarakat saya berhak menikmati pendidikan, kesehatan, dan pendapatan di kota Cilegon itu sendiri. Lulus kuliah, kemudian menjadi pengusaha. Usaha apa begitu? Apa saja yang bisa jadi uang halal, saya kerjakan. Jangan terpaku kita tidak ada modal, tidak ada guru, dan lain sebagainya. Manusia itu diciptakan punya otak, punya kreativitas yang tinggi, dan punya kemauan dan kemampuan dan semangat juang yang tinggi bahwa kita harus sukses gitu. Soal nilai kesuksesannya relatif, tapi yang penting kita bisa berada pada level di atas rata-rata sehingga membantu masyarakat yang kekurangan. Jadi kita hidup itu bermanfaat buat orang lain. Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu manusia yang bermanfaat buat orang lain, sekalipun cuma untuk satu orang. Tapi alhamdulillah karyawan saya nyampe di ratusan orang dan mengurangi angka pengangguran di lingkungan saya. Di masa itu ya? Sampai sekarang masih berjalan? Sampai sekarang. Kalau cuma jadi anggota dewan ya, saya kira pendapatannya kan sudah terbaca, SK-nya sudah sekolah. Dan kayaknya kalau status anggota dewan dianggap sebagai pekerjaan kayaknya kurang. Kita di dewan itu bukan untuk bekerja, tapi mengabdi pada masyarakat, kepada masyarakat, membantu pemerintah. Apa yang menjadi arah kebijakan pemerintah, arah kebijakan pembangunan maupun arah kebijakan ekonomi, itu dengan anggota DPRD kita harus bersinergi. Maka anggota DPRD harus pinter, cerdas. Saya sekolah ekonomi, saya sekolah magister ilmu pemerintahan daerah, saya sekolah magister manajemen, saya sekolah studi pembangunan S3. Kenapa? Supaya kita anggota DPR tidak dianggap sebelah mata dan diremehkan oleh eksekutif bahwa kita tidak mampu menganalisa semua dokumen-dokumen data yang dibuat oleh Bapeda dalam perencanaan pembangunan ke depan, baik 5 tahun maupun 25 tahun ke depan. Anggota dewan harus pintar, cerdas, jangan mau dibohongi. Jangan hanya duduk doang gitu ya? Jangan cuma duduk doang. Baca itu buku, dokumen, baru kita berdebat, berdiskusi. Iya. Tapi juga tidak perlu menyalahkan. Koreksi boleh, tapi kritik yang membangun. Lalu juga kita memberikan arahan pada mereka ketika yang dibuat ini salah, kurang benar, kurang baik, kasih solusi. Jangan bisanya cuma nyalahin. Kalau nyalahin, kalau ngoreksi, harus kasih solusi, harus kasih masukan yang baik. Kayaknya prinsip itu sudah dibangun oleh Pak Dewan sejak awal menjadi pengusaha kayaknya. Nah, yang terpenting nih soal pengusaha Pak Dewan. Ya. Kan banyak orang yang menganggap usaha itu harus ada modal. Tapi Pak Dewan tadi sebutkan jangan dulu berpikir modal. Strateginya gimana tuh Pak Dewan? Penting nih buat Sobat Kabar Banten nih. Saya zaman mahasiswa di Bandung, tahun 93 itu saya, apalagi saat itu kan belum ada sistem transfer ya, belum bank belum banyak. Saya masih dikirim lewat kantor pos. Apa namanya tuh kalau dulu? Kantor pos ya? Dikirim lewat pos itu ya. Yang berhari-hari gitu? Iya, berhari-hari. Dan saya mintanya juga harus berkirim surat dulu sama orang tua gitu. Dan tidak banyak, tapi saya mampu menyisihkan uang jajan saya untuk usaha. Saya di kos-kosan itu usaha buka warung. Sambil ngekos, sambil buka warung, sambil buka warung, sambil kuliah. Ya warungnya warung biasa, cuman jual kebutuhan mahasiswa aja. Mie rebus, mie goreng, kopi, rokok, sabun, dan lain sebagainya. Yang kebutuhan ketika anak-anak mahasiswa-mahasiswi yang malas keluar kosannya, karena nyaman kan kalau di Bandung, malas keluar, dingin pula gitu. Tapi tinggal turun ke bawah, di kamar saya tersedia semua. Mie rebus, mie goreng, kopi, makanan, cemilan, rokok gitu, sabun. Dulu kan Indomaret, Alfamart nggak ada gitu. Kita menangkap peluang itu di dalam kosan yang kamar jumlahnya banyak. Ketika menangkap peluang itu, ini menjadi lahan usaha. Dan saya nggak butuh kiriman orang tua lagi untuk jajan, cukup dari situ.
Artinya skalanya kecil, kita sudah bisa menangkap peluang bisnis, tinggal kemauan aja. Dan itu berjalan berangsur-angsur. Karena otak ini kalau nggak diasah, nggak dilatih, kita terlalu pada posisi zona nyaman itu, ya sudah. Jalan di tempat. Jalan di tempat. Kalau nyamannya, mohon maaf teman-teman media, ya nyaman sebagai pegawai atau karyawan, ya akan nyaman saja di situ. Tapi kalau kita mencoba mengasah kemampuan dan otak kita, mencoba untuk berbisnis, bisnisnya apa saja, yang penting halal. Ketika sudah ketemu alurnya, dicoba, mungkin kegiatan yang semula akan dilepas, malah lebih enak bisnis. Waktunya luang, penghasilannya banyak, ketemu dengan keluarga lebih banyak gitu. Tapi memang harus digeluti, harus ya samalah dengan teman-teman pegawai karyawan dimanapun juga sama, harus menggeluti bidangnya kan. Kalau enggak kan tergerus dengan era digitalisasi, dengan teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang baru dengan teknologi IT, dan akan menggeser pada posisi-posisi kita gitu. Termasuk urusan sekolah. Ketika kita cuman S1, yang baru udah S2, udah S3 gitu, akan kalah cepat gitu melejitnya gitu. Beruntungnya Pak Dewan waktu itu tidak nyaman hanya sebagai pedagang mie ya, bergeser menjadi pengusaha. Oh iya, itu kan cuma masanya saja gitu. Kelasnya saja. Saat itu ketika sudah lulus, kelasnya kan saya harus bisa beli rumah, harus bisa beli mobil, harus bisa membahagiakan anak istri saya gitu. Menjadi pengusaha, banyak orang kan bicara kenyamanan ya. Kan sebenarnya kalau bicara kenyamanan, kayaknya nyaman menjadi pengusaha Pak Dewan. Tidak banyak tidak banyak pengeluaran lah gitu. Karena pengusaha pasti bicaranya pendapatan. Itu pertama kali Pak Dewan tertarik masuk politik. Di dalam, kalau usaha ke bisnis itu ya, kalau kita bisnis itu otomatis orang bisnis itu akan berpolitik. Bagaimana caranya mendapatkan sebuah pendapatan melalui proyek dengan cara dan sistem yang masif, kita akan memperoleh proyek itu. Kan berpolitik, melakukan pendekatan terhadap petinggi, terhadap jajaran direksi di perusahaan, terhadap level menengah dan level bawah, itu sesuai kebutuhan. Yang penting intinya proyek yang akan kita geluti atau kita raih itu harus bisa terrealisasi kan gitu. Nah itu salah satu bagian daripada berpolitik juga sama. Bagaimana menguasai sebuah massa, mendapatkan suara untuk menempatkan kita pada posisi yang kita inginkan. Sama kan caranya gitu. Strateginya akan sama. Tetapi orang politik belum tentu bisa usaha, bisa bisnis. Jadi kalau yang betul itu bisnis dulu, menopang permodalan, keuangan untuk menjalankan roda perpolitikan di masyarakat itu dengan berbagai macam cara yang baik. Kita harus memberikan edukasi yang baik juga kepada masyarakat bahwa berpolitik itu tidak harus selamanya dengan uang, tapi dengan cara-cara yang baik. Gitu. Apa yang bisa kita berikan kontribusi terhadap masyarakat. Sekalipun pada dasarnya dengan kita berkontribusi terhadap masyarakat punya tujuan lain, tapi paling tidak nuraninya, hatinya terketuk bahwa oh Pak Haji Rahmat itu pernah begini begitu.
Ketika saya punya tujuan, besok saya mau nyalek atau mau ini dan itu, ketika saya butuh dukungan pada masyarakat, masyarakat itu sudah kita berikan sebuah pandangan yang baik. Oh ya, belum jadi anggota dewan saja, seseorang ini sudah memberikan kontribusi terhadap masyarakat gitu. Apalagi kalau jadi apalagi kalau sudah jadi anggota dewan gitu. Harusnya begitu ya hukumnya gitu. Tapi ada juga ketika yang sudah didukung ketika jadi anggota dewan tidak pernah datang kepada konstituen, ya itu yang salah. Maka cukup sekali doang kan dipilihnya oleh masyarakat. Kalau saya kan berkali-kali, karena masyarakat merasa ada sesuatu imbal balik dalam bentuk kontribusi di kegiatan-kegiatan masyarakat yang lain gitu. Misalnya ada pembangunan tempat ibadah, tempat pendidikan, ada kegiatan pemuda, kegiatan masyarakat gitu. Ada proposal dan lain sebagainya. Kita kalau punya ya kasih saja. Niatnya kita sedekah saja. Karena saya berusaha bisnis kan pasti ada zakat mal saya yang harus saya keluarkan tuh. Nah, ini konsep nih. Konsepnya kelihatannya sepele, tapi justru ini pola pengamanan bahwa bisnis, kesehatan, berpolitik dan lain sebagainya tercover gitu. Yang penting ikhlas gitu. Ketika kita punya kewajiban mengeluarkan 2,5% zakat mal yang kita peroleh setiap bulannya, bisa dibayarkan di 1 tahun kemudian, bisa dibayarkan setiap saat kita menerima rezeki kan gitu. 2,5%-nya ya kita keluarkan. Kami ini sekeluarga ya berapapun hasilnya tiap bulan kita keluarkan, mau dalam bentuk sembako, mau dalam bentuk uang cash, mau dalam bentuk apapun, ya kita berikan terhadap lingkungan terdekat dulu, saudara terdekat, lingkungan terdekat, baru yang selebihnya. Nah, ternyata volumenya banyak. Ketika volumenya banyak, kita lakukan secara luas, melebar, baik bentuk proposal di kelurahan, di kecamatan, gitu. Artinya masyarakat di kelurahan dan masyarakat di kecamatan. Akhirnya setelah itu kan bisa meluas. Oh, Haji Rahmat tuh orangnya begini gitu. Ya karena keikhlasan itu sehingga masyarakat pahamlah, tahu mana orang yang sesungguhnya pengen dianggap atau riak seolah-olah gitu, atau memang betul pure bahwa itu sesungguhnya sebuah kewajiban yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim gitu. Dan itu diajarkan karena saya sekolah agama dan orang tua juga mengajarkan demikian, memberikan contoh. Setiap mau lebaran Idul Fitri, Idul Adha, kita mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal, lalu berkorban gitu. Dan itu hasilnya dibagikan ke warga masyarakat yang berkekurangan begitu. Dan hal-hal demikian itu sesungguhnya mengantarkan kita pada kesuksesan gitu. Baik urusan bisnis, biar bisnis ini rebutan proyek, rebutan yang lainnya dengan para pesaing, tidak ada masalah. Ada saja apa rezeki yang jatuh ke kita itu ada saja gitu. Nggak perlu jangan takut nggak kebagian rezeki gitu. Allah itu sudah ngatur bagiannya gitu. Konsepnya saya lihat meluas ya. Dia di sisi lain menjadi pengusaha, di sisi lain menjadi politisi. Kan banyak orang menjadi politisi murni jadi politisi, sehingga menganggap perannya sebagai politisi dalam hal jadi anggota dewan ya ada di situ perannya sebagai pekerja bukan wakil rakyat. Nah, Pak Dewan, ini menarik nih. Sudah 3 periode menjadi anggota dewan, tentu juga lebih banyak bergelut di bidang pengusaha. Nah, dari sekian lama menjadi anggota dewan, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Dewan? Kalau jadi anggota dewan itu kan tidak sama dengan legislatif dengan eksekutif, itu tidak sama. Legislatif itu sebagai mitra sejajar dengan eksekutif. Kalau eksekutif itu mengeluarkan kebijakan publik, mengeluarkan anggaran untuk belanja yang akan dinikmati oleh masyarakat. Kalau legislatif hanya mendorong, membantu
menganggarkan, mengesahkan saja. Tetapi bukan berarti kita duduk diam saja. Tetapi kalau kita mau turun ke bawah, mendengarkan beberapa aspirasi-aspirasi masyarakat, di situ kita bisa mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah itu. Ketika menganggarkan anggaran belanja untuk misalnya infrastruktur ataupun belanja untuk pendidikan maupun kesehatan, kita ikut mengawal gitu, bahwa di lingkungan kita ada infrastruktur yang rusak, yang kurang baik, atau ada warga masyarakat kekurangan yang perlu dibantu, misalnya BPJS. Ada juga warga masyarakat yang sekolahnya berantakan karena biaya, karena kenakalan dan lain sebagainya. Kita ikut andil bagian di situ. Banyak. Ada yang sudah dipecat, diberhentikan oleh sekolah, saya bantu untuk bisa sekolah kembali, minta kebijakannya pengurus yayasan maupun kepala sekolah, bahwa menjadi guru, menjadi kepala sekolah, menjadi anggota dewan itu nggak cuma ngajar, tapi juga melakukan pembinaan terhadap masyarakat atau siswa-siswinya di luar rumahnya, itu menjadi tanggung jawab sekolah. Kita juga berhak memberikan jaminan dan pendidikan terhadap mereka gitu, supaya masa depannya jelas. Banyak ketika yang sudah diberhentikan saya datangi dan alhamdulillah bisa sekolah kembali gitu. Diberhentikan itu maksudnya oleh sekolah? Oleh sekolah karena kenakalan, misalnya kenakalan remaja, tawuran, mencuri dan lain sebagainya, mabuk gitu. Itu kan kenakalan yang biasa. Nah, disitulah tantangannya sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai anggota dewan, sebagai masyarakat, untuk membina anak-anak orang-orang yang seperti ini. Masih bisa kok, dia punya hati kok. Ketika kita luruskan, kita perbaiki, kita lakukan pembinaan dan pendampingan, mereka mau kok jadi orang baik. Dengan penjelasan bahwa nanti ke depan kamu mau jadi apa, masa depannya mau seperti apa, kalau hari ini saja sudah seperti ini polanya. Lagi saya saja yang sekolah pendidikan S2, S3 saja belum jelas kok masa depan saya gitu. Apalagi mereka yang ugal-ugalan gitu, yang mabuk-mabukan, terputus di tengah jalan. Nanti kan juga ketika mereka tidak jadi apa-apa, menjadi pengangguran, kan akan ngerepotin kita juga, ngerepotin masyarakat yang lain karena dia nganggur. Kalau orang nganggur, orang nggak punya pendapatan, itu yang ada segala cara mungkin bisa dilakukan, termasuk soal kejahatan. Kejahatan itu karena ada kesempatan, peluang, dan karena memang kebutuhan yang mendesak. Tapi kalau kita eliminir dari sekarang sebagai anggota dewan, apa yang bisa kita lakukan terhadap mereka-mereka yang masih nganggur? Ya salah satunya, saya kan punya usaha. Ya kalau mereka mau ya menjadi karyawan saya dengan gaji atau upah yang sesuai kemampuan gitu, karena kita non skill gitu. Ataupun kita salurkan kepada perusahaan atau industri, ataupun pelatihan-pelatihan di Dinas Tenaga Kerja. Nah, kebijakannya ada di pemerintah, tapi kita sebagai anggota dewan kan ikut mengawal kebijakan itu. Lalu infrastruktur di lingkungan juga kita membantu anggarkan, dikawal, karena anggaran ini berebut loh. 40 anggota dewan ini ingin menjadi yang terbaik, best of the best di lingkungan masyarakatnya. Pengen dilihat juga bahwa ada anggota dewan di lingkungan yang berkontribusi terhadap masyarakat, pengen juga. Khusus di dapilnya? Khusus di dapilnya. Tapi apakah kita ini mampu, bisa, atau malah kita tergerus dengan eksekutif? Karena ketidakpahaman kita. Tapi kemudian persaingan itu di internal dewan tidak menyampingkan kepentingan masyarakat kan? Oh tidak, ya? Tidak. Tetap kalau aspirasi masyarakat diakomodir? Aspirasi masyarakat kita akomodir di dapil manapun sesuai dengan kemampuan APBD kita. Dan polanya kan tidak harus sekaligus. Misalnya hari ini yang kita lakukan pengaspalan dan betonisasi di lingkungan Sumampir yang membutuhkan anggaran 6 miliar misalnya, kan nggak perlu langsung sekaligus 6 miliar. Bertahap lah, 2 miliar, nanti 24 2 miliar, nanti 25 2 miliar.
Kalau mampu ya alhamdulillah. Tapi saya lebih mengapresiasi ketika anggarannya kita bagi dengan lingkungan yang lain. Tapi kalau ada dan cukup, ya lebih bagus sekaligus. Karena sebagai anggota dewan bukan milik dapil ya, Bukan milik masyarakat milik Kota Cilegon Kota begitu. Cilegon. Tapi alangkah baiknya ketika anggota dewan di dapilnya masing-masing yang memperjuangkan supaya dia pun ketika besok mau maju lagi sebagai caleg, ya dia sudah melakukan atau memberikan kontribusi yang baik terhadap lingkungannya atau dapilnya gitu. Ngapain saya di dapil Jombang Purwakarta bersikeras berjuang di dapil lain gitu. Ya memang baik, membantu baik. Tapi kan ada caleg atau ada anggota dewan di dapil itu lebih baik ya. kita serahkan pada keterwakilannya di sana saja. Kita ngurusin dapil kita saja. Tetapi bukan berarti kami anggota DPR nggak melayani permohonan warga masyarakat sekota Cilegon. Kita layani semuanya aspirasi. Sebagai anggota dewan yang sudah lama mengenal gedung DPRD Kota Cilegon ya, Pak Dewan pasti juga ada kesan dan yang tidak menarik atau tidak berkenan begitu. Salah satunya mungkin ada kebijakan yang sudah disampaikan oleh Pak Dewan karena beraspirasi masyarakat, tapi juga pemerintah Kota Cilegon belum juga merealisasikan itu. Ada? Oh ada. Ada ya? Ada. Ada ya? Dulu ketika saya di partai yang lama, di belakang rumah saya itu ada sekolah negeri, sekolah dasar negeri yang sudah mau roboh. Gitu. Ketika saya usulkan supaya sekolah itu diperbaiki, khawatir roboh mencelakakan muridnya, saya sampai bertahun-tahun itu nggak terrealisasi. Sampai sekarang? Ya, sekarang sudah. Harus dengan cara keras perjuangannya. Gitu. Padahal itu gedung sekolah ada di belakang rumah anggota dewan. Iya. Saya sudah minta dengan baik-baik di dinas tersebut, tapi karena kebijakan mungkin pimpinannya alokasinya untuk yang lain, gitu. Maka nggak kebagian lagi. 1 tahun pertama oke, 1 tahun berikutnya masih begitu juga. Akhirnya terpaksa harus dengan jalan yang keras. Kalau perlu meja ini kita banting supaya mendapatkan anggaran itu. Tapi kalau masih bisa cukup dengan senyum dan minum kopi, kita bincang-bincang bicara dengan eksekutif untuk merealisasi aspirasi masyarakat, ya cukup ngopi saja. Kenapa mesti harus banting meja? Ada level ininya ya? Oh ada lah. Level... Maka jadi anggota dewan itu jangan cengengesan ketika rapat dengan eksekutif. Tunjukkan kewibawaan dan kemampuan, pengetahuan dan skill kita itu di situ dinilai oleh eksekutif. Gitu. Jadi agar aspirasi masyarakat itu juga benar-benar bisa diperjuangkan. Oh iya. Tapi itu penting juga tuh Pak Dewan, sebagai pengingat teman-teman Dewan ya. Selesai itu. Jadi nggak perlu diingatkan, mereka sudah besar, sudah dewasa saya kira. Ya Pak Dewan, dari semua aspirasi yang tadi kan ternyata kan masih ada yang belum terrealisasi ya. Salah satunya contoh sekolah yang sekarang sudah. Karena memang level penyampaiannya juga berbeda gitu. Iya. Nah, sebenarnya apa yang menjadi perasaan Pak Dewan ketika ada aspirasi masyarakat yang tak kunjung gitu terrealisasi? Ya jelas kecewa, ya jelas sedih, seolah-olah saya tidak mampu begitu. Padahal belanja-belanja di OPD itu kan kita juga tahu apakah yang mereka programkan itu skala prioritas atau bukan. Berbagi sajalah, kita tahu sama tahu. Program mereka tetap berjalan dengan baik, lalu usulan masyarakat kami untuk diakomodir itu tadi kan nggak perlu sekaligus, bertahap boleh saja. Tapi kalau anggarannya kemampuan APBD kita mampu, ya selesaikan. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama kok. Kenapa harus ada yang terlewat atau ada yang tertunda? Sementara kegiatan-kegiatan di dinas-dinas yang dianggap tidak perlu misalnya menjadi skala prioritas. Sementara kebutuhan masyarakat saya yang skala prioritas malah dianggap diabaikan begitu. Nah, model-model seperti itulah anggota dewan itu harus bicara keras. Kalau perlu kita berdebat sampai habis, sampai titik darah penghabisan supaya itu diakomodir. Kalau perlu pun kita berlawanan dengan mereka, dengan eksekutif, coret juga anggaran mereka yang nggak penting. Bahwa kita anggota dewan, anggota banggar itu punya hak budgeting namanya. Kalau kita tidak bersepakat, ya coret juga anggaran mereka. Tapi kan kadang-kadang kita ini seolah-olah ketika
kepala daerah atau OPD merasa berkuasa gitu, dan kita anggota DPR yang nggak paham soal kebijakan-kebijakan itu, ya manut-manut saja. Nggak gitu caranya. 50-50 program dan visi misinya kepala daerah atau yang ada dalam OPD itu kita tetap dukung, skala prioritas dilakukan, tetapi kebutuhan atau keinginan aspirasi dari masyarakat kita juga sama-sama harus diakomodir gitu. Kalau enggak ya tempurlah di situ, dibanggar gitu. Setuju oke, kita dukung, nggak setuju ya kita nggak dukung gitu. Boleh begitu. Tapi selesai di ruangan rapat itu. Setelah selesai keluar ya sudahlah, jangan dibawa-bawa. Tapi menurut saya Dewan itu sebagai penguasa penentu penggunaan anggaran, Pak. Oh iya. Jadi harusnya merencanakan pembangunan itu berdasarkan aspirasi dari Dewan ya, karena Dewan representasi perwakilan masyarakat gitu. Kan aspirasi masyarakat itu sudah dilalui lewat RKPD, lalu musrembang di pramusren di RT RW, lalu musrembang di tingkat kelurahan, musrembang di tingkat kecamatan, lalu kemudian kota. Ada lagi lewat reses anggota DPRD gitu. Sama itu kita kolaborasi, kita kolabskan. Lah nanti ketika kita menyusun anggaran belanja baik di reguler maupun di ABT, maka skala prioritasnya yang kita dahulukan gitu mana. Bukan berarti yang lain tidak menjadi skala prioritas. Kan bisa untuk mengakomodir musrembang RT RW, kan ada anggaran sekarang 100 juta untuk RT RW gitu. Ada lagi program Salira, ada lagi program-program yang lain begitu, ada lagi reses anggota dewan lewat pokok pikiran masyarakat itu kita tuangkan dan kita anggarkan begitu. Kan membantu percepatan juga pembangunan ya. Iya. Pak Dewan, bicara soal aspirasi, kan Pak Dewan juga duduk di Komisi 3 sekarang ya? Di 3 periode di Komisi 3 dan Badan Anggaran. Betul di Komisi 3. Kan di Komisi 3 berarti mitra kerjanya juga tidak semua OPD. Tidak, yang berpendapatan saja. Yang berpendapatan. Nah, bagaimana Pak Dewan mensiasati, kan aspirasi pastinya tidak hanya yang berkaitan dengan OPD sebagai mitra kerja Pak Dewan di Komisi 3. Gimana tuh cara mensiasati agar aspirasinya tetap juga diakomodir OPD lain? Ya harus banyak komunikasi lah. Kita jangan tergantung mitra kerja kita di dinas berpendapatan saja. Dinas non berpendapatan juga sebagai anggota dewan ya kita harus lakukan komunikasi yang baik. Ya sama, kita dengan media kan juga punya kebutuhan menginformasikan, dan media juga menyampaikan kepada publik, sama saling membutuhkan gitu. Kan perlu juga kita lakukan komunikasi atau silaturahmi ke semua aspek bagian itu. Sama di OPD ketika kita hearing Komisi 3 soal pendapatan dan aset ya dengan Dinas Pendapatan dan Aset. Tapi di luar itu kan kita juga harus berkomunikasi dengan OPD-OPD yang lain, misalnya PU maupun Perkim gitu. Atau UMKM di koperasi gitu. Informatika di Infokom misalnya begitu. Ya sama, kita harus lakukan komunikasi baik dengan mereka. Ketika ada aspirasi dari masyarakat ya kita sampaikan gitu. Meskipun hanya duduk di Komisi 3 ya? Iya. Tidak harus kita di Komisi 3-nya bersoal di urusan pendapatan saja. Dikira cuma fokus mitra kerja Komisi 3 lurus saja gitu. Fokusnya iya betul membantu pendapatan pemerintah daerah Kota Cilegon itu supaya dari tahun ke tahun pendapatannya naik. Kalau PAD kita naik dan besar, maka yang diuntungkan adalah masyarakat kita. Karena pendapatan asli daerah akan kembali itu digunakan untuk pembangunan di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat ya. Bicara Komisi 3 berarti ngurusin BUMD ya Pak Dewan? BUMD? Ini nyambung dengan riwayat jejak rekam Pak Dewan sebagai pengusaha awalnya. BUMD kan ngurusin usaha ya, disambung-sambungin aja. Gimana Pak Dewan tuh perkembangan BUMD di Kota Cilegon sekarang ini? Perkembangan BUMD yang direncanakan oleh pemerintah Kota Cilegon cukup baik
gitu. Dengan terbukti dengan dividennya yang selalu naik bertambah. Baik itu PCM sampai hari ini dari 6 miliar, 8 miliar, dan nanti 2024 mudah-mudahan bisa nyampe di angka 10 miliar. Lalu PDAM juga dari dividen 1 miliar sekarang sampai di angka 3 sampai 4 miliar. BPRS yang semula NPF-nya tinggi dan merugi, sekarang berangsur-angsur dengan manajemen dan direksi baru sekarang sudah hampir terselesaikan, dan kami di Komisi 3 punya target akhir tahun ini BPRS harus untung, jangan rugi terus. Kalau rugi terus kita nggak mau dibohongi gitu. Kalau mereka direksi BPRS tidak mampu di tahun 2024 memberikan keuntungan pada pemerintah Kota Cilegon lewat dividennya, MOU-nya suruh baca ulang, dan kepala daerah suruh membuat MOU ulang ketika mereka diangkat dulu mampu tidak memperbaiki kondisi keadaan yang ada. Artinya memperbaiki kondisi yang ada, ketika merugi harus untung, ketika untung harus ditambah gitu. Ketika manajemennya yang lalu kurang baik maka harus diperbaiki begitu. Begitu juga dengan soal penyertaan modal di baik Bank Jabar maupun BPRS dan BUMD yang lain gitu. Ketika pendapatan kita selalu naik, maka ada kesempatan Pemkot melakukan investasi gitu, dalam bentuk penyertaan modal gitu. Dan di Komisi 3 terus mendorong agar BUMD itu benar-benar berdampak positif ya buat pendapatan daerah. Iya, nggak cuma ngurusin pelayanan saja, tapi karena dia sudah makan APBD Kota Cilegon, ya harus menghasilkan feedback berupa dividen lah. Kalau nggak ada feedback, nggak ada keuntungannya, ngapain kita buka BUMD? Tutupin aja, storin aja ke Bank Jabar atau BPRS. Nggak perlu gaji karyawan, duit berputar, standby, masyarakat nggak perlu kehilangan uangnya, karena mereka sudah bayar pajak, bayar retribusi, dan pendapatan-pendapatan lain-lain yang sahnya juga dari masyarakat, baik masyarakat industri maupun masyarakat kita yang biasa. Karena bisa prinsip membangun usaha ya prinsipnya untung begitu. Ya, untung. Kalau nggak untung bagaimana jalannya roda pemerintahan? Iya. Kalau angkanya segitu-segitu saja, sementara wilayahnya jumlah penduduknya bertambah, konstelasinya ekonomi, kebijakan ekonominya berubah, berubahnya sistem ekonomi dengan eskalasi kenaikan BBM di pemerintah pusat juga mempengaruhi pendapatan dan belanja masyarakat kita, pemerintah kita. Semuanya harus diberikan regulasi oleh pemerintah daerah dalam mengantisipasi kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah pusat kan bilangnya kebijakan, padahal apakah itu menguntungkan atau merugikan masyarakat kan harus ada kajian yang disampaikan kepada masyarakat di daerah gitu. Hari ini kan kita nurut-nurut saja, BBM naik gitu, bentar lagi naik, yang berimbas pada bahan pokok juga ikut naik gitu. Ya masyarakat karena di samping tidak punya kekuatan dan tidak punya keberdayaan, ya manut-manut saja beli BBM, beli Pertamax, beli solar, beli premium Pertalite ikut naik. Padahal sesungguhnya kan masyarakatnya menjerit gitu. Kenapa harus seperti ini? Padahal dalam merencanakan belanja di APBN untuk satu tahun ke depan kan akan sama dengan kita merencanakan APBD di daerah kabupaten kota masing-masing. Tidak ada perencanaan untuk menaikkan BBM, eskalasi kenaikan BBM ini, karena ketika direncanakan mereka sudah bicara harga dolar dan harga BBM bahan bakar mentahnya itu di angka sekian, itu sudah disepakati. Nggak akan ada kenaikan, tiba-tiba kenaikan kan beda. Maka itu disebut kebijakan pemerintah pusat. Iya, Pak Dewan, bicara kebijakan, kemudian tadi soal BUMD ya. Saya dengar juga DPRD Kota Cilegon sedang membuat rancangan raperda penyertaan modal ya kalau tidak salah ya. Ya. Dan itu sudah masuk di Pemperda ya Pak? Sudah, kita sudah dalam tahap pembahasan
di Pansus. Di Pansus, oh sudah berjalan berarti? Sudah berjalan, kemarin kita sudah ekspos dengan BPKAD, dengan Ekbank, dengan Bapeda Litbang, dengan bagian hukum, dan dengan Bank Jabar Kacap Cilegon, dan didampingi oleh dari BJB Pusat. Kita sudah melakukan ekspos kemarin soal rencana pemerintah daerah akan melakukan penyertaan modal. Dan ini konsep baru ya, yang diluncurkan Dewan untuk menambah pendapatan Kota Cilegon, bukan? Bukan, ini bukan sebuah konsep baru, tapi ini konsep lama yang diusulkan oleh OPD pengusul dalam hal ini adalah BPKAD. Karena penyertaan modal di di Bank Jabar itu tidak sama dengan penyertaan modal di BUMD. Nah, mereka harus melakukan RUPS, berapa besaran yang diberikan nominalnya, kapan itu harus dilakukan, tidak begitu hari ini dianggarkan, besok langsung diserahkan, nggak gitu. Kalau BUMD kan punya kita sendiri, kapanpun itu mau disetorkan ya bisa. Tapi kalau dengan perseroan milik perusahaan lain, ketika kita ingin menyertakan permodalannya, maka harus ada RUPS dulu dari pemilik perusahaan itu, memberikan keputusan bahwa pemerintah daerah Kota Cilegon mau menyertakan modalnya sekian miliar misalnya. Nah, itu nggak serta-merta langsung diiyakan oleh Bank Jabar, tapi mereka akan melakukan RUPS, diputuskan kapan itu akan dilakukan dan kapan itu akan distorkan gitu. Tapi anggarannya kan harus dibuat dulu, disusun dulu oleh eksekutif dan legislatif di badan anggaran, dipostkan dulu anggarannya. Dan itu akan dibahas di dalam rancangan raperdanya itu berarti? Ya, iya. Besarannya berapa, akan dilakukan pembayaran secara bertahap atau sekaligus, tahapannya itu per tahunnya berapa, sampai di angka sekian itu berapa, begitu. Harus jelas semuanya, nggak boleh ada yang info yang hilang, karena ini akan berdampak pada soal analisis investasi pada Bank Jabar gitu. Ketika analisis investasi pada Bank Jabarnya kurang memadai, kurang baik, maka kita DPRD juga nggak serta-merta setuju. Jadi kayaknya masih alot ini pembahasan. Lumayan alot. Selain raperda yang tadi kita bahas, ada raperda lain di Bapemperda yang sedang berjalan, Pak Dewan? Ada raperda pembahasan penyakit menular dan tidak menular. Ada juga, ada 4 kita hari ini. UMKM termasuk ya? UMKM juga di koperasi ada. Dari 4 itu, sisa tahun ini tinggal beberapa bulan. Apa mungkin bisa terselesaikan? Mungkin. Karena kita paling lambat cuma 1 sampai 3 bulan pembahasan itu. Tapi menurut saya 1 bulan cukup selesai. Selesai ya? Karena sudah antara legislatif dan eksekutifnya sudah sejalan ya. Bukan, memang kita di Bapemperda, pembahasan sebuah raperda itu tidak boleh memakan waktu banyak, karena akan mengganggu jadwal kegiatan DPRD yang lainnya, anggota DPRD yang lainnya. Ketika hari ini kita semua sedang melakukan pembahasan raperda, maka kegiatan alat kelengkapan DPRD yang lainnya di hold. Nanti setelah ini selesai, baru ini akan berjalan gitu. Dan harus ditarget 1 bulan selesai. Kalau lewat akan mengganggu kegiatan yang sudah direncanakan dalam badan musyawarah. Kan kegiatan 1 bulan ke depan itu sudah dirancang oleh pimpinan dan Bamus untuk kegiatan 1 bulan ke depan. Kalau ini nggak selesai 1 bulan, mengganggu. Mau tidak mau harus selesai. Harus selesai ya. Maka teman-teman DPRD yang tergabung dalam pansus-pansus itu harus bekerja sesuai harapan dan keinginan. Harapan dan keinginan. Dan pasti ada harapan. Yang lebih penting lagi, teman-teman Dewan sedang dihadapkan untuk tahun 2024 ya, kayaknya harus cepat ya. Ya, Dewan. Sudah banyak yang kita bahas, tapi pasti ada PR untuk Pemkot Serang yang Cilegon. Pemerintah Kota Cilegon untuk segera diselesaikan. Mungkin ada harapan lah terhadap pemerintah Kota Cilegon begitu, Pak Dewan. Pasti ada harapan kan? Pasti ada harapan. Ada harapan pokoknya. Ya, kami sebagai anggota DPRD tetap
bermitra dengan eksekutif, legislatif dengan eksekutif itu harus bermitra dengan baik, dan APBD itu harus digunakan sebesar-besarnya, sebaik-baiknya untuk rakyat. APBD untuk rakyat. APBD untuk rakyat. Baik, terima kasih Pak Dewan. Terima kasih. Sobat Kabar Banten, itulah perbincangan kita hari ini dengan anggota Dewan yang menurut saya luar biasa langkah perjuangannya dan sudah mengakar di hati masyarakat. Ya Pak Dewan ya, 3 Insya Allah. periode menjadi wakil rakyat. Terima kasih Pak Haji Rahmatullah dari Sama-sama. anggota DPRD Kota Cilegon dari partai PAN ya. Kita tutup secara bersama-sama. PAN 12 PAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.